Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Al-Hikmah NIM 20240501035151 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Manajemen Bisnis Syariah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan rangkuman materi penting dari 11 bab mata kuliah Ekonomi Makro. Rangkuman ini mencangkup pokok-pokok bahasan utama yang berkaitan dengan bagaimana Islam memandang dan mengatur sistem ekonomi secara adil, beretika, dan seimbang antara kepentingan dunia maupun akhirat. Nah, yang pertama yaitu konsep dasar ekonomi makro Islam. Ekonomi makro Islam adalah sistem ekonomi berskala besar yang berlandasan pada nilai-nilai syariah. Tujuannya bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Prinsip dasarnya mencakup yaitu tauhid, bahwa seluruh aktivitas ekonomi adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis itu larangan riba, gharar, dan maisir. Keadilan distribusi kekayaan, peran aktif negara dalam mengolah sumber daya untuk kepentingan umat, serta mendorong terhadap produktivitas dan kerja keras sebagai bagian dari ibadah. Nah, yang kedua adalah uang dalam ekonomi Islam. Dalam Islam, uang bukanlah komoditas tetapi alat tukar. Berbeda dengan sistem konvensional yang memperbolehkan bunga atau riba. Islam menolak segala bentuk keuntungan dari uang tanpa proses produksi atau usaha nyata. Uang harus digunakan untuk transaksi halal, investasi yang produktif, serta mendukung kegiatan sosial seperti zakat, wakaf, maupun sedekah. Nah, yang ketiga yaitu inflasi dalam perspektif Islam. Inflasi menurut Islam bukan hanya fenomena ekonomi, tetapi juga bisa berasal dari ketimpangan moral dan kebijakan yang tidak adil. Penyebabnya antara lain bisa jadi dari riba, penimbunan barang, pencetakan uang berlebihan, dan konsumerisme berlebihan. Solusinya itu mencangkup kayak menguatkan sistem keuangan syariah, menegakkan zakat, dan distribusi kekayaan, mendorong sektor real seperti pertanian dan industri halal, serta hidup secara sederhana dan bijak dalam konsumsi. Yang keempat ada nilai tukar Islami. Nilai tukar dalam Islam harus bebas dari riba, gharar, dan spekulasi. Islam lebih mengutamakan nilai tukar berbasis nilai real, yaitu menggunakan dinar atau emas dan dirham atau perak yang memiliki nilai intrinsik dan stabil. Prinsip utamanya yaitu nilai tukar harus adil, tidak boleh bersifat manipulatif, dan harus mendukung stabilitas ekonomi umat. Nah, yang berikutnya itu yang kelima, kebijakan moneter syariah. Kebijakan moneter dalam Islam adalah pengaturan jumlah uang beredar oleh bank sentral, namun dilakukan tanpa riba dan dengan prinsip keadilan. Instrumennya yaitu antara lain yang pertama sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Kemudian kardul hasan, pinjaman tanpa bunga, dan moral suasion, yaitu pengaruh moral dan otoritas keuangan. Tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas harga, menghindari inflasi, dan mendukung pemerataan kesejahteraan. Nah, yang keenam yaitu money supply dan money demand. Money supply adalah jumlah uang yang beredar di masyarakat, sedangkan kalau money demand adalah permintaan masyarakat terhadap uang. Jika keduanya tidak seimbang, akan yang terjadi yaitu inflasi, jika uang terlalu berlebihan atau banyak, atau resesi, jika permintaan uang yang tinggi tapi uang yang beredar itu sedikit. Dalam Islam, keseimbang ini dijaga tanpa bunga, tetapi melalui pengolahan sektor real dan dukungan pada sistem keuangan syariah. Nah, yang ketujuh yaitu kebijakan fiskal Islam. Kebijakan fiskal Islam berbeda dari sistem konvensional. Pemasukan negara tidak hanya berasal dari pajak, tetapi dari zakat, kharaj, jizyah, dan wakaf. Nah, fungsi utamanya adalah untuk mencapai keadilan sosial, pemerataan kekayaan, dan membangun yang berpihak pada kesejahteraan umat,
bukan hanya pada pertumbuhan ekonomi semata. Yang kedelapan yaitu kharaj dan produktivitasnya. Kharaj adalah pajak atas tanah, khususnya tanah milik non-muslim di wilayah Islam. Nah, tujuannya adalah untuk mendorong produktivitas pertanian, membiayai kebutuhan publik seperti pendidikan dan infrastruktur, dan menciptakan pemerataan ekonomi. Kharaj juga membantu negara mendapatkan pemasukan yang halal dan adil sesuai dengan prinsip syariah. Nah, yang kemudian yaitu yang kesembilan, pajak terhadap penawaran. Pajak yang terlalu tinggi dapat menurunkan penawaran barang karena produsen terbebani oleh biaya produksi. Nah, dalam Islam, pajak ini harus bersifat adil, tidak memberatkan, dan harus tetap mendorong produktivitas, bukan menghambatnya. Jadi, Islam juga menolak sistem perpajakan yang menyebabkan monopoli ataupun kesenjangan. Yang ke-10 atau materi yang ke-10 yaitu pertumbuhan ekonomi Islam. Pertumbuhan ekonomi dalam Islam tidak hanya mengukur peningkatan output, tetapi juga harus halal, adil, dan bermanfaat untuk umat. Islam menekankan pertumbuhan yang memperhatikan distribusi kekayaan, pembangunan moral, dan keseimbangan dunia maupun akhirat. Nah, materi yang terakhir atau yang ke-11 yaitu pembangunan ekonomi dalam Islam. Pembangunan dalam Islam adalah proses menyeluruh, melibatkan perubahan sosial, politik, dan ekonomi, menghapus sistem riba dan menggantikannya dengan sistem zakat dan wakaf, meningkatkan kualitas SDM, dan pembangunan infrastruktur. Tujuan akhirnya adalah masyarakat yang sejahtera, adil, dan bertakwa. Mungkin demikianlah pemaparan ringkasan 11 bab mata kuliah ekonomi makro Islam. Semoga video ini dapat menjadi pengingat kembali tentang pentingnya sistem ekonomi yang tidak hanya kuat secara materi, tetapi juga kokoh secara moral, spiritual, dan sosial. Ekonomi Islam tidak hanya teori, tetapi merupakan solusi nyata untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, bring it down, bring it down, bring it down.